Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada review video ini saya akan merakit mesin Supra X125 yang tempo hari saya bongkar dan dilakukan untuk penggantian stang seher ya. Nah, ini untuk bagian stang sehernya sudah diganti dengan yang baru ya. Nah, untuk stang yang lama ini yang sudah rusak, dan sekarang langsung saja saya lakukan untuk perakitan. Silahkan ikuti detailnya dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk transmisi di sini tidak saya lepas teman-teman ya. Cuman saya lepas bagian stang seher sama bagian tuas pemindah giginya aja untuk dibersihkan aja. Nah, sekarang langsung saja saya rakit. Untuk pemasangan tuas pemindah gigi teman-teman ya. Nah, ini jangan sampai salah. Tapi ini sebenarnya mudah teman-teman ya. Ini kalau misalkan salah tuas pemindah gigi ini tidak bakalan pas ke dudukannya di sini, atau nggak bakal pas ke gigi slidingnya yang ada di transmisi. Ya, ini misalnya kayak gini nih, ini pas. Ini kalau saya pindah ke sini, ke sebelahnya, ini nggak bakal pas ini, karena ukurannya beda. Tuh, masuk tapi dia nggak bisa dikunci nanti. Nah, kita pasang di sini. Nah, baru kita pasang di sini. Oke. Nah, ini sebelum pemasangan ini botolannya ini kita geser dulu teman-teman. Geser dulu, baru dipasang botolannya ini. Nah, gini. Nah, ini setelah kepasang, baru diposisikan ke cowakan yang ada di sini. Oke, ini kita geser dulu. Nah, setelah kepasang, baru ini dinaikkan ke sini, cowakan sini, ada di sini. Yang luas pertama. Baru dipasang pen penguncinya. Nah, setelah dipasang, kita coba dulu. Nah, setelah dicoba, kalau dia pas itu nggak ada yang menghambat atau nggak ada bunyi yang aneh atau nggak ada bagian gigi yang nyangkut. Ini tandanya udah pas. Kayak gini. Oke, sekarang dilanjutkan ke pemasangan bagian yang lain, yaitu bagian as kickstarter atau as lahannya yang ada di sini. Nah, untuk per versi playnya ini ya, apa atau penahan slidingnya ini nanti posisinya di sini, karena nanti masuk ke cowakan yang ada di crankcase sebelah kanan, yang ada di sini, di sini. Jadi di crankcase sebelah sini dia posisinya nempel ke bagian dindingnya sini. Nanti dia masuk ke cowakan yang ada di sini, yang di crankcase sebelah kanan. Sekarang kita tutup bagian crankcase sebelah kanan. Sebelumnya dikasih lem dulu. Untuk pengeleman cukup tipis-tipis saja teman-teman ya, supaya nanti bagian sini, bagian lubang oli ini nanti tidak kesumbat sama lem. Ini bagian sini, ini bagian sirkulasi oli yang fungsinya untuk melumasi bagian transmisi. Nanti oli itu masuknya lewat sini teman-teman, lewat crankcase kanan, naik, naik, baru dia masuk ke sini, diteruskan ke crankcase sebelah kiri. Nah, ini untuk sirkulasi oli. Dia masuk ke bagian crankcase kiri atas. Nah, baru oli itu turun untuk melumasi bagian gigi rasio. Jadi usahakan pengeleman itu cukup tipis saja yang putih rata. Tujuannya supaya nggak menyumbat ke bagian lubang untuk sirkulasi oli ini. Sekarang saya pasang untuk bagian crankcase kanannya. Setelah kepasang crankcase kanannya, baru crankcase dibalik. Posisi sebelah kiri itu di atas untuk pemasangan bagian baut crankcase-nya. Nah, ini setelah baut crankcase kiri kepasang semua, kita balik lagi untuk pemasangan bagian komponen kopling.
Sebelum kita pasang untuk bagian kopling otomatis dan kampas koplingnya teman-teman, ini kita pasang dulu bagian gigi penghubung ke pompa oli. Pertama kita pasang dulu gigi penghubungnya dan pen penguncinya yang ada di sini. Lalu kita pasang giginya, baru pompa oli kita pasang. Ini untuk pin pengunci gigi teman-teman. Ini sangat kecil ya. Ini hati-hati masangnya, jangan sampai jatuh atau nanti hilang. Dan setelah pompa oli ini kepasang, sekarang dilanjutkan ke pemasangan bagian rumah kopling sama kampas kopling, termasuk kopling otomatisnya. Nah, ini untuk pemasangan kampas kopling model Karisma, Supra X125, Kirana, dan setipenya teman-teman ya. Ini kalau kita pasang langsung kampasnya di sini itu susah. Beda sama model Grand, Suprafit. Nah, itu dipasang di atas lebih gampang, tapi kalau ini lebih susah. Jadi gini. Ini teman-teman ya. Ini kalau kita pasang kayak gini. Nah, kita pasang kayak gini, kampas langsung kita pasang di sini itu susah teman-teman. Jadi kampas itu kita rakit dulu ke bagian rumah kampas koplingnya, baru kita pasang bareng nanti. Bisa kayak gini nih. Nah, kalau ini kita susun di sini nanti ya, satu-satu kayak gini di sini. Nanti ini susah teman-teman. Nanti di bautnya ini nggak bisa kita baut sininya ini, bahkan rawan pecah nanti. Apa namanya itu? Part yang untuk penekan kopling itu bisa pecah. Caranya ini sebelum kita pasang, kita rakit dulu untuk bagian kampas koplingnya ke rumah kampasnya. Nah, ini kita rakit dulu di sini teman-teman ya. Kita rakit dulu bagian kampas sama plat koplingnya. Ini bagian titik yang ada di rumah kopling ini. Ini bagian titik ini lurus dengan titik yang ada di sini. Tutupnya ini. Ini titik, ini titik. Ini harus lurus. Kalau nggak lurus, dia nggak bakal masuk. Nah, kayak gini nih. Kan dia masuk nih. Rapat. Tapi kalau nggak pas atau nggak lurus, nanti gantung teman-teman. Nah, kayak gini nih. Kan gantung ini ya. Kita luruskan. Nah, oke. Baru kita masukkan ke sini. Pernya kita pasang pernya dulu. Pasang pernya dulu. Baru pasang bagian plat penekannya. Oke, cukup, nggak perlu terlalu rapat teman-teman ya. Nah, ini baru kita masukkan ke bagian rumah sini. Oke, setelah masuk baru dikencangkan bautnya. Setelah baut dikencangkan, dicopot lagi. Nah, oke, tak copot. Ini sudah pas. Nanti masangnya kita pasang bareng kayak gini langsung. Ini langsung masuk ke sini. Baru dipasang bareng sama rumah kopling otomatisnya atau mangkok koplingnya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Baru dipasang bagian kopling otomatis, dipasang bautnya dikencangkan semua juga. Untuk pemasangan tuas pemindah gigi teman-teman, perhatikan ya, untuk garis yang ada di as transmisi ini atau as pemindah gigi, ini ada garis. Nah, garis yang ada di as ini lurus dengan titik yang ada di tuas kopling ini. Nah, ini sama yang ini nih.
supaya dia pas. Kalau dia nggak lurus, nanti saat menambah gigi atau mengurangi gigi, nanti akan ada masalah atau kurang pas gitu. Ini kita pasang lurus. Oke. Nah, ini otomatis sudah pas. Sekarang tinggal ditutup bagian bak kopling atau tutup bak koplingnya. Dan sekarang kita lanjutkan ke pemasangan untuk bagian blok silinder dan silinder head. Untuk piston kit tidak saya ganti ya. Untuk piston kit ini saya ganti ringnya aja. Untuk pistonnya masih bagus, masih presisi. Untuk silinder bloknya juga masih halus. Hanya ini ring sehernya, ini bagian ring olinya macet. Makanya kita ganti ringnya aja. Ini udah nggak ada masalah nanti. Kita lanjutkan ke pemasangan rantai timing atau rantai camshaft. Untuk pemasangan rantai timing teman-teman ya, posisikan piston dalam posisi top. Ditandai dengan sepi pengunci magnet ini lurus ke depan. Ini piston dalam posisi top. Dan posisi noken as, dia posisi top juga netral. Lubang baut 2 ini lurus dengan tanda panah yang ada di head cylinder. Jadi kayak gitu. Sekarang kita pasang bagian rantai timingnya. Untuk rantai timing sudah kepasang. Nah, ini setelah kepasang, posisi titik yang ada di gigi timing teman-teman, ini posisinya lurus dengan tanda panah. Ini kedua lubang baut 1, 2, dan titik yang ada di gigi timing ini lurus dengan tanda panah yang ada di colokan sini nih, di bagian ujung head cylinder. Nah, sebelum kita kencangkan untuk bagian rantai timingnya, ini baut kita pasang, tapi jangan dikencangkan dulu. Kita pasang, ratakan, lalu pasang bagian tonjokan keteng atau bagian tensioner yang ada di sini. Untuk pemasangan tensioner atau tonjokan keteng teman-teman, ini sebelum kita pasang, diputar dulu ke kanan supaya liftnya ini turun dia. Setelah kayak gini turun, baru dipasang. Nah, ini setelah kepasang, baru kita putar ke kiri supaya liftnya maju lagi, supaya menekan ke lidah tensioner, juga untuk menekan rantai timing. Lalu baut yang 2 ini dikencangkan. Sekarang kita pasang untuk bagian gigi one way, gigi penghubung dinamo starter, termasuk magnet, termasuk bak 10-nya. Untuk perakhiran mesin Supra X 125 ini sudah selesai.
Sekarang tinggal kita pasang ke sasis, lalu kita pasang komponen kelistrikannya, selanjutnya dicoba mesinnya. Untuk perakitan mesin sampai dengan selesai teman-teman ya, ini sudah dipasang, sekarang tinggal kita coba. Untuk komponen-komponennya semua sudah dirakit termasuk kabel-kabel. Sekarang coba dihidupkan dulu. Dan untuk video ini sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa untuk mengedukasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.